Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat majelis ta'lim al-hidayah, semoga semua kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan kita mengawali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan musalla dan majelis ta'lim al-hidayah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan juga yang saat ini sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita atau warga kita, semoga sakit yang diderita diangkat oleh Allah, dikaruniai sehat afiat. Ada hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji dari kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 15. 3 baris dari bawah. Halaman 15. Tiga baris dari bawah, paling ujung pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Tiga baris tapi paling ujung, udah hampir mendekati baris kedua. Waman, dan siapapun, paling pinggir ujung. 2 baris dari bawah atau 3 sedikit. 15. Waman tahawana bis salati. Udah ketemu? Dah. Waman, dan siapapun tahawana, menyepelekan, yang searti dengan menyepelekan, meremehkan, meremehin. Orang yang meremehkan, menyepelekan bis sholati, sholat 5 waktu, aqabahullahu, maka Allah menimpakan kepadanya, kepada orang tersebut, bi 15 uqubatan, dengan 15 macam siksaan. Allah akan memberikan macam siksaan kepada orang yang menyepelekan sholat, meremehkan sholat. Meremehkan dia bisa jadi orang yang sama sekali gak sholat, bisa jadi ya sholat cuma sakar PDW, kadang setahun 2 kali, nungguin Idul Fitri sama Idul Adha.
Kadang ya sehari sholat maghrib tok, kadang sholat karena nggak enak, ada besan nginep akhirnya sholat. Ntar kalau udah nggak ada, nggak sholat lagi. Ini berarti menyepelekan sholat. Allah akan menimpakan kepada orang tersebut 15 macam ukubah. Ukubah itu siksa. Sittin 6 fit dunia, di dunia. Saat hidupnya di dunia, Allah akan memberikan DP siksaannya 6 macam. Wasalasin, dan 3 indal mauti, ketika mengalami kematian. Wasalasin, dan 3 inda dukhulihi, ketika ia masuk fil qabri, ke alam kubur. Bukan kuburan ya, kuburan sama alam kubur itu beda. Kalau kuburan bisa kita saksikan di Budi Dharma, di mana yang sini Kampung Mangga apa namanya? Kampung Mangga ya, Kampung Mangga, terus yang sono Sukapura, itu kuburan, tapi bukan alam kubur. Kalau alam kubur itu termasuk yang gaib. Wasalasin, dan 3 macam siksaan inda liqa'i rabbihi, ketika nanti berjumpa dengan Allah, alias di akhirat. Artinya mauqifil kiamati, di tempat tunggu kiamat, alias mahsyar. Berarti 15, yang 6 di dunia, yang 3 ketika mati sakaratul maut, yang 3 ketika masuk alam kubur, yang 3 ketika di akhirat atau di mahsyar. Jadi semuanya 15. Fa'ammal lawati fid dunya, adapun 6 yang siksaan di dunia. Di dunianya orang muslim yang meninggalkan sholat. Kalau yang non muslim sekalian, memang dia tidak berkewajiban. Nah ini yang orang Islam, ngakunya yo Islam, KTP-nya yo Islam, identitas semuanya Islam, tapi sholatnya berantakan, gak karuan. Maka fal'ula, yang pertama, yang 6 di dunia, yang pertama, tunza'u al-barakatu, tunza'u dicabut, dihilangkan, al-barakatu keberkahan, min umrihi, dari umurnya. Nah, berkah umur itu maksudnya gimana? Sehat gitu. Berkah umur itu sehat, umurnya panjang gitu ya, sampai 100 gitu ya. Umurnya untuk ketakwaan. Kadang kita itu masih ada yang salah persepsi tentang umur berkah. Ia mengira umur berkah itu orang yang dikaruniai umur yang jumlahnya banyak. Belum tentu. Survei membuktikan orang Jepang, Cina itu umurnya jauh lebih panjang daripada orang Indonesia. Orang Indonesia itu rata-rata 60, 70, 80, jarang-jarang. Orang Jepang rata-rata bisa 90, 100, bahkan lebih. Atau apakah panjang umur itu ukurannya yang selalu sehat? Ya belum tentu. Berkah umur itu walaupun mungkin jumlahnya secara nominal, secara angka mungkin sedikit, tapi manfaatnya besar. Banyak orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di usianya yang relatif masih muda, tapi setelah wafatnya orang masih mengenang dia karena memang manfaat umurnya.
Habib Mundir Al-Musawwa itu meninggal di usia 40. Saya udah 45, udah lewat 5 tahun. Tapi sampai sekarang foto beliau laku dijual. Nah, kita nanti entah meninggal sampai umur berapa, kira-kira kalau meninggal foto kita laku nggak ya dijual ya? Paling mentok di buku Yasin ya. Iya, paling mentok di buku Yasin ada tulisannya mengenang 40 hari almarhum. Menteri Agama Indonesia yang pertama, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, itu meninggal malah di usia 38 kalau nggak salah. Masih muda ya, 38 ya. Tapi sampai sekarang namanya dikenang, dipakai buat banyak nama jalan, nama sekolah, nama macam-macam. Terus nama yang paling populer untuk nama jalan kan Jenderal Sudirman. Hampir semua jalan protokol di Indonesia, di kota-kota besar, itu namanya Jalan Jenderal Sudirman. Mau di Jakarta, mau di Sulawesi, mau di Ambon, mau di mana, pokoknya jalan tengah kota namanya Jenderal Sudirman. Padahal kalau melihat orangnya di foto-fotonya ya nggak ganteng-ganteng amat. Nah, iya. Tapi kenapa begitu meninggal kok namanya dikenang begitu luar biasa? Karena umur berkah, umurnya, karena Jenderal Sudirman kan meninggal masih muda, belum 40 tahun. Tapi karena jasanya yang banyak, manfaatnya banyak, dikenang orang. Banyak jalan pakai nama Jenderal Sudirman. Itu yang namanya umur berkah. Sahabat Nabi itu rata-rata umurnya nggak jauh-jauh dengan Rasulullah. Konon yang paling panjang umur itu Utsman, yang lain ya antara 62, 63, antara itu. Nah, itu yang disebut dengan panjang umur berkah. Ya syukur-syukur dikaruniai banyak lah ya. Ada hadis Rasulullah itu, orang yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dikaruniai panjang umur dan baik amalnya. Umurnya dikasih banyak sampai 60, 70, 80, sehat, seger buger, amal baiknya banyak buat dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Nah, itu yang disebut dengan barokah umur. Lah, orang yang menyepelekan sholat, berkah umurnya dicabut. Berarti nggak berkah umurnya. Kemudian yang kedua, tamhasi masolihina min wajhihi. Tamha, Allah hapus si masolihin, raut wajah orang soleh, min wajhihi, dari wajahnya. Wajahnya itu kalau dilihat itu nggak enak, walaupun aslinya dia cakep secara zahir, tapi dilihatnya nggak enak karena nggak pernah kena air wudhu. Ada, mohon maaf, orang yang kita Indonesia kan rata-rata kulitnya begini ya. Apa namanya ini? Sawu bosok, sawu matang ya. Tapi kalau sering kena air wudhu minimal sehari 5 kali, raut wajahnya itu enak dipandang, karena memang disitulah Allah letakkan aura orang-orang soleh. Itu bagi yang istiqomah dengan sholatnya. Nah, kalau yang sholatnya sembrono, dicabut oleh Allah aura wajah orang soleh dari wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisatu, yang ketiga, kullu amalin, setiap amal, ya'maluhu, yang ia mengamalkannya, yang ia perbuat, la yu'ajiruhullahu alaihi,
maka Allah tidak memberikan pahala kepadanya, alias amal baiknya nggak ada pahalanya. Wong yang pertama kali dihitung jadi ukuran itu kan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Maka orang-orang tua kita dulu sebelum kita berangkat merantau biasanya kan nasihatnya ya wis hati-hati di jalan, jangan lupa sholat 5 waktu. Wis mau kerja apa ya terserah, yang penting halal, tapi sholat waktunya jangan ditinggal. Lah amalan yang lain walaupun mungkin sedekahnya sehari bisa 1 juta, seminggu umroh berangkat 3 kali, rumahnya sampingnya Ka'bah. Orang asli Mekah, penduduk Mekah, jangan dikira orang Mekah semuanya sholat, enggak. Rumahnya umpama dekat sono tapi enggak sholat, pokoknya Senin umroh, Selasa libur, Rebu umroh lagi, Kamis libur, Jumat umroh lagi, tapi sholat enggak. Umrohnya sia-sia. Kadang malah ini hanya cerita, wallahu alam ini benar apa bercandaan ya. Di daerah saya itu kalau ke utara, ke Pantura, itu orang baru disebut orang kaya itu kalau sudah haji. Walaupun gak sholat, walaupun kerjaannya ngadu ayam, kalau udah berangkat haji, wah wes pokoknya dihormati. Bahkan dulu cerita mak saya, kalau orang hajatan itu undangannya 2 warna. Ini khusus yang udah haji. Nanti suguhannya beda. Nah, misalnya warnanya kuning. Nah, yang ini warnanya mungkin biru atau apa yang belum haji, suguhannya sebelah sini. Itu cerita orang dulu, kalau sekarang udah nggak ada. Dulu. Lah maka orang daerah sana itu berlomba-lomba untuk berangkat haji walaupun nggak sholat. Kadang nih cerita orang-orang tua, ada orang pulang berangkat haji diajak sholat nggak mau, bilangnya begini, ngapain saya sholat? Saya udah sholat di Mekah. Sholat di Masjidil Haram sekali sholat itu sebanding dengan 100.000 sholat di Indonesia. Kalau saya sholat udah berkali-kali kan punya celengan, punya tabungan, punya saldo. Ngapain sholat lagi? Orang gejlek uteke kalau orang Jawa bilang, bahaya. Walaupun hajinya tiap tahun, umrohnya seminggu 3 kali, tapi kalau nggak sholat, sia-sia. Wong jadi ukuran pertama itu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'atu, yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ilas samai. Warabi'atu, yang keempat, la yurfa'u, tidak diangkat, lahu, untuk orang tersebut, du'aun, doanya, ilas samai, ke langit, alias doanya ditolak. Nyatanya orang nggak sholat malah kaya-kaya ya. Nyari rezekinya malah gampang-gampang daripada orang yang rajin sholat. Nah itu terus gimana ya? Allah nggak adil ya. Orang yang rajin sholat malah rezekinya seret, yang nggak pernah sholat malah rezekinya lancar. Kayak gimana ya? Dia dulu zaman Rasul itu Abu Bahab, Abu Jahal kaya-kaya. Umayyah yang musuhi Rasul itu kaya-kaya. Sementara sahabat Nabi Zaid bin Harisah dia malah budak. Bilal bin Rabah ya iya. Sahabat Nabi yang kaya kan cuma Utsman sama Abdurrahman bin Auf. Yang lain ya gini. Allah memberikan sesuatu yang berlebihan, yang berlebih itu namanya beda-beda. Kalau kelebihan yang diberikan kepada calon nabi namanya irhas.
Diberikan kepada para nabi namanya mukjizat. Diberikan kepada para orang-orang soleh namanya karomah. Kalau bahasa kita keramat. Lah ada yang diberikan kepada orang yang kurang ajarnya kebangetan. Itu namanya istidraj. Fir'aun itu orang apa? Orang ajarnya ya. Ternyata ya dia jadi raja seumur hidup. Nggak perlu pakai pemilu, nggak perlu pakai pilkada, ya jadi raja seumur hidup. Kekayaannya nggak habis-habis. Orang kaya paling fenomenal Qarun. Orang sini nih, orang lontar. Kalau lagi bangun rumah, gali pondasi, kok nemu emas segini, bilangnya harta karun. Harta Qarun itu tadi. Padahal Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah di Mesir. Lah kok bisa nyampe sini, yang gondol siapa? Yang bawa dari Mesir ke sini loh. Itu saking kayanya Qarun, kalau ada orang nemu emas, nemu harta di bawah tanah, bilangnya harta Qarun. Lah apakah Qarun itu orang rajin ibadah? Enggak. Malah kaya raya. Itu namanya istidraj. Pemberian, tapi pemberian bukan karena senang, tapi karena gedek. Misalnya begini, logikanya begini loh. Kita pulang ngaji lah, duduk di teras, ada yang ngamen. Lah kok suaranya bagus, lagunya kita seneng. Kayak saya misalnya orang Jawa, oh lagunya campur sari, wah cocok. Pasti akan terusin nyanyinya. Kalau perlu nambah lagu lagi. Nanti uang tipsnya ditambah karena cocok. Lah lain hal datang suaranya nggak enak, lagunya lagu barat, main gendrengan gitarnya nggak aturan, wes kita yakin langsung, pergi gitu ya, kesel. Nah sama ada orang yang nggak perlu minta, nggak perlu apa, tapi karena Allah kesel malah dikasih duluan. Itu namanya istidraj. Lah ada orang yang misalnya sholat enggak, puasa enggak, ibadah pokoknya enggak, lah kok kerjaannya malah lancar, bisnisnya lancar. Itu namanya istidraj. Sama yang diberikan kepada Qarun, diberikan kepada Fir'aun. Lah kalau yang diberikan kepada orang-orang yang beriman beda namanya. Ada namanya ma'unah. Ma'unah itu apa ya? Bantuan, pertolongan. Lah doanya orang-orang yang meninggalkan atau meremehkan sholat itu la yurfa'u lahu du'aun ilas sama. Wal khamisatu, dan yang ke-5, laisa lahu hadzun fi du'a'is shalihin. Laisa tidak ada lahu untuk orang tersebut hadzun bagian fi du'a'is shalihin, dalam doanya orang-orang saleh. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kita ini kalau berdoa itu kan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita berdoa itu kan tidak egois hanya untuk diri sendiri, enggak kan? Tapi untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semua orang Islam laki-laki perempuan, semua orang iman laki-laki dan perempuan. Lah orang yang menyepelekan sholat itu enggak masuk dalam hitungan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, walaupun dia agamanya Islam. Lah yang kita doakan kan Allahumma gfir, Allahumma gfir, biasanya kan li wali walidayya, atau astaghfirullahaladzim li untuk saya, wali walidayya dan untuk kedua orang tua saya, wali jami'il muslimina wal muslimat, untuk semua orang muslim laki-laki, wal muslimat, muslim perempuan.
Wal mukminin, untuk mukmin laki-laki, wal mukminat, dan mukmin perempuan. Al ahya'i, baik yang masih hidup, wal amwat, ataupun yang sudah meninggal. Lah orang yang meninggalkan atau menyepelekan sholat gak masuk dalam rombongan ini tadi itu. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, gak masuk rombongan ini. Kalau orang yang meninggalkan sholat. Lah kalau kita yang sholat, ya ikut didoain. Nah, iya, yang doain kita berarti orang seantero jagat raya. Kalau dia muslim kan berdoanya begitu ya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i, yang masih hidup ini, wal amwat, atau yang sudah di dharma sono, didoain semuanya kecuali orang yang tahawan tadi. Tahawan itu orang yang menyepelekan sholat. Terus bahayanya banyak orang yang meninggalkan sholat. Itu yang kelima. Wasadisatu, yang keenam, takhruju ruhuhu bi ghairi iman. Takhruju, akan keluar, ruhuhu, rohnya atau nyawanya, bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Naudzubillah. Padahal Quran sudah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan membawa iman. Lah orang-orang yang berani meninggalkan sholat khawatir sampai akhir hayat kok belum taubat. Artinya belum mau sholat sampai detik-detik akhir hayatnya, dikhawatirkan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Naudzubillah. Nah terus kita bagaimana? Tetap nyolatin? Ya karena statusnya dia Islam, ya tetap wajib disolati. Statusnya KTP-nya ya tetap Islam. Nanti masalah yang masuk surga KTP-nya kan ya urusan nanti lah ya. Orangnya monggo, yang penting kan KTP-nya Islam, ya KTP SIM. Kan ada tulisan agama ya, Islam. Makanya dulu pernah ada usulan bagaimana kalau kolom agama itu dihilangkan. Pernah dengar Bu ya dulu ya. Itu kalau benar seandainya terjadi, wah repot. Seandainya ada orang meninggal yang keluarganya nggak tahu, sementara kita karena bukan tetangga, umpama ada kecelakaan di sini, meninggal, dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit kan begitu dilihat identitas KTP semuanya nggak ada. Kalaupun ada, misalnya ada, tapi kolom agama kan nggak ada. Seandainya deh, dan nanti diurus jenazahnya pakai cara apa? Nah, ya, kalau ada kolom agama walaupun tak sholat, nah enggak Islam, ya akan diurus dengan cara Islam. Kalau seandainya kolom agama kok Kristen, ya akan diurus dengan cara Kristen. Lah dulu untungnya tidak disetujui. Entah berapa tahun yang lalu ya, Ibu pernah dengar ya berita itu ya, bahwa kolom agama itu mau dihilangkan, mau dihapus. Repot. Ya, kayak kasus begitu tadi, nanti kalau meninggal dimakamin pakai cara apa? Nah ya kan nggak tahu juga. Dan seandainya ada orang yang melamar ke anak kita, ditanyain kayaknya Islam, koyo nggak pernah sholat, kayaknya Kristen ya nggak pernah ke gereja, kolom KTP-nya kosong. Lah nanti kalau nikahan pakai syahadat atau dibaptis? Kan nggak ketahuan ya. Makanya entah walaupun mau Islam KTP kek, mau Kristen KTP kek, yo yang penting di kolomnya itu ada tulisannya agama yang dianut. Lah dikhawatirkan orang yang meninggal
sampai akhir hayatnya, detik-detik akhir hayatnya masih meninggalkan sholat, belum mau sholat, wis khawatirnya ia mati dengan keadaan su'ul khotimah, mati gak bawa iman. Nah kalau kita mohonnya pada Allah dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan semua itu semoga kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi 6 itu nanti yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang menyepelekan sholat. Terus kita hati-hati. Kalau kita udah yakin dengan sholat kita, ya ganti keluarga kita ajak. Kewajiban kita cuma ngajak. Seandainya masih ada di antara keluarga kita yang belum mau, ya wis, wong kewajiban kita ngajak. Tapi jangan pernah nyerah, jangan pernah berhenti untuk ngajak. Kadang anak cucu diajak sholat ya angel ya. Apalagi subuh ya. Itu kadang AC udah dimatiin, lampu dinyalain biar maksudnya bangun. Lah kita sholat, kita balik ke kamar merem lagi. Ya wis, jadi memang perjuangan kita ya mungkin nilai pahala kita ya berjuang untuk ngajak bareng-bareng keluarga untuk sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.